Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup menjadi teladan iman. Saudara, kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling berdampak adalah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang bisa berdampak bagi orang lain, berpengaruh kepada orang lain. Kalau saya memiliki segala sesuatu tapi hidup saya tidak berdampak kepada orang lain, maka sebenarnya hidup saya begitu gersang dan tanpa makna. Kalau saudara bisa meraih segala sesuatu yang saudara capai, tapi hidup saudara sama sekali tidak berdampak kepada orang lain, maka kehidupan saudara sama sekali tidak ada artinya. Karena kehidupan yang berarti dan berguna itu adalah kehidupan yang berdampak, berguna, berpengaruh kepada orang lain. Demikian juga dalam iman kita saudara. Iman bukan untuk diri kita sendiri. Perjalanan iman kita bukan masalah perjalanan iman terhadap diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tapi dalam perjalanan iman yang luar biasa itu adalah iman yang berdampak kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudahkah iman saudara berdampak kepada orang lain? Atau jangan-jangan iman kita terhadap diri kita sendiri pun belum berpengaruh? Artinya iman kita belum membentuk diri kita menjadi lebih baik, belum berpengaruh baik terhadap diri kita karena iman kita mungkin belum jelas, belum kuat, belum kokoh, belum bertumbuh dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saudara, sebelum kita akan banyak berurusan dengan perkara materi di sepanjang hari ini, saudara akan bekerja, berbisnis, berusaha dan sebagainya. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana supaya iman kita bertumbuh dan iman kita berdampak, berpengaruh kepada orang lain. Alangkah indahnya saudara, jika mendengar saudara bersaksi, menyaksikan bahwa hidup saudara sudah berdampak bagi orang lain, iman saudara berdampak bagi orang lain. Itu satu kesaksian yang sangat indah untuk didengar, untuk dibaca. Itu sebabnya kalau saat ini, ketika saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan kemudian hidup saudara jadi berkat bagi orang lain, silakan tuliskan kesaksian saudara dalam hal apa dan kepada siapa saudara menjadi berkat, untuk jadi kesaksian juga bagi anak-anak Tuhan yang lain, supaya semua kita bersama-sama bisa menjadi berkat bagi orang lain, berdampak kepada orang lain. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan.
Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka telah mengalami pertumbuhan iman. Setelah Injil diberitakan kepada mereka dengan kekuatan Roh Kudus, maka Injil itu tertanam dalam diri mereka. Mereka beriman kepada Injil, mereka beriman kepada Tuhan, dan kemudian iman mereka bertumbuh. Dan kemudian saudara, di ayat 7 di sana ditegaskan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Luar biasanya saudara, bahwa jemaat-jemaat ini hidup mereka telah menjadi teladan. Orang yang telah menerima Injil ini, akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Dan menjadi teladan bukan dalam skop kecil, saudara. Di wilayah Makedonia dan Akhaya, itu kota provinsi, saudara. Jadi sangat luas pengaruh iman mereka. Mereka telah menjadi teladan di wilayah yang sangat luas, di wilayah yang sangat besar. Jadi ketika iman mereka bertumbuh, akhirnya mereka menjadi teladan. Ini jemaat yang luar biasa. Ini orang Kristen yang luar biasa, yang menjadi contoh, menjadi teladan di wilayah yang begitu luas setelah Injil itu mereka terima. Hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, berapa lama saudara sudah menerima Yesus dalam hidup saudara? Berapa lama saudara sudah menjadi orang yang percaya? Pertanyaannya hari ini, sudahkah hidup saudara bisa menjadi teladan? Setelah sekian lama saudara menerima Injil dalam hidup saudara, setelah sekian lama firman Allah ditabur dalam hidup saudara, sudahkah saudara hidup menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang? Itu jadi perenungan bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah kita bisa hidup menjadi teladan? Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Setiap hari atau setiap minggu hanya datang ke gereja beribadah, duduk diam, dengar, duit, lalu pulang. Minggu depan lagi begitu, minggu depannya lagi, sampai tua kita hanya pasif, tidak berbuat apa-apa, dan hidup kita tidak berdampak apa-apa. Dan kemudian satu kali kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita dan kita percaya kepada Dia. Begitu besarnya pengorbanannya bagi kita. Pertanyaannya, setelah kita percaya kepada Dia, apa dampak hidup kita? Jemaat Tesalonika ini, saudara, mereka telah menjadi teladan di dua daerah yang begitu luas. Hari ini, dimulai dari keluarga, sudahkah saudara menjadi teladan di sana? Kemudian di sekitar saudara, di lingkungan kerja saudara, sudahkah saudara menjadi teladan di sana? Kemudian di wilayah yang lebih luas lagi, kemanapun saudara pergi, apakah hidup saudara benar-benar bisa menjadi teladan? Atau jangan-jangan terlalu banyak orang Kristen juga yang akhirnya menjadi batu sandungan, saudara? Bukankah belakangan ini ada orang-orang yang dikenal sebagai orang Kristen di
pejabat publik tapi mereka korupsi. Bukankah itu mempermalukan nama Tuhan, saudara? Bagaimana dengan kita hari ini? Biarlah Injil yang telah diberitakan kepada kita dengan kekuatan Roh Kudus yang telah menyelamatkan kita, Injil itu bertumbuh dalam diri kita dan menjadikan kita menjadi teladan. Semakin kita menjadi teladan di daerah yang lebih luas, di lingkungan yang lebih luas, berdampak lebih luas, semakin baik dan semakin memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, bagaimana jemaat Tesalonika ini sehingga pada akhirnya hidup mereka bisa menjadi teladan? Dikatakan ayat 7 tadi, sehingga kamu telah menjadi teladan. Jadi ada yang mereka kerjakan, ada cara kehidupan yang mereka lakoni, yang mereka jalani, sehingga akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat. Yang pertama di ayat 6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat, saudara, yang pertama ada sifat, ada karakter, ada kebiasaan, ada tindakan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika sehingga akhirnya mereka bisa menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Mereka dikenal dan menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa, saudara? Karena pertama, sekalipun dalam penindasan, mereka menjadi penurut firman Allah. Sekalipun dalam penindasan, mereka tetap taat firman. Sekalipun dalam situasi yang berat, mereka tetap hidupi firman. Mereka tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar, saudara, pada akhirnya mereka menjadi teladan. Itu yang kemungkinan sulit ditemukan, saudara. Di dalam penderitaan tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Hari ini pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah dalam kesulitan hidup, dalam kesusahan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan, apakah dalam situasi yang demikian kita bersama-sama tetap bisa hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Apakah saat beban masalah hidup saudara menindih, tetap saudara taat, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip firman Tuhan? Apakah saat ini ketika saudara sakit, misalnya, saudara tetap berpegang kepada prinsip firman Tuhan? Saya melihat, saudara, di daerah pengembalaan saya terlalu banyak orang-orang yang mengatakan diri mereka orang Kristen, tetapi ketika mereka menghadapi penyakit misalnya, akhirnya lari ke paranormal. Bukankah itu mendukakan hati Tuhan? Bukankah itu menduakan Tuhan? Saat ini, saudara, kita harus tunjukkan bahwa sebagai orang yang telah menerima Injil, percaya kepada Yesus, sekalipun ada masalah, sekalipun kekurangan, sekalipun sakit, sekalipun persoalan menindih, beban berat, dan sebagainya, dalam semua itu kita harus tetap menjadi teladan dengan menjadi pelaku firman. Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jemaat Tesalonika, saudara, mereka ada dalam penindasan yang berat. Pada waktu itu menjadi orang Kristen harus bertaruh nyawa terkadang, saudara. Tapi namun demikian mereka tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka terima firman itu dengan bersukacita. Mereka hidupi firman itu dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini, saudara, saya dan saudara harus menjadi teladan. Harus menjadi terang Kristus. Untuk kita menjadi teladan, jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, tadi di ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Lalu dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Saudara, yang kedua, firman Allah itu bergema dari mereka. Artinya apa? Melalui hidup mereka yang telah menerima firman, yang hidup dalam firman, akhirnya firman itu juga tersiar kepada orang lain, bahkan ke daerah yang lebih luas. Bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akhaya, padahal di dua daerah itu saja sudah sangat luas, tapi ternyata lebih luas lagi pengaruh mereka. Firman itu bergema lebih jauh lagi dari mereka. Artinya apa, saudara? Yang kedua, kenapa akhirnya hidup mereka berpengaruh besar? Hidup mereka jadi teladan karena firman yang mereka terima itu akhirnya diberitakan juga kepada orang lain. Baik melalui perkataan, baik melalui ketindakan, baik melalui sikap hidup. Firman itu tersiar lebih jauh lagi. Saudara, firman yang telah diberitakan kepada kita, firman yang telah saudara terima, yang hidup dalam diri saudara, bahkan yang bertumbuh dalam diri saudara, menjadi berkat dalam hidup saudara, membangun hidup saudara, memberkati kehidupan saudara. Firman itu jangan sampai hanya pada diri saudara sendiri. Lihat keluarga saudara. Untuk saudara bisa berdampak bagi mereka, beritakanlah firman yang telah saudara terima kepada mereka. Lihat lingkungan saudara. Lihat orang-orang yang saudara kenal yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Beritakan Injil, beritakan keselamatan itu juga kepada mereka. Beritakan saudara, di dunia kerja saudara, buktikan saudara menjadi teladan dan beritakan firman itu kepada mereka, baik secara ucapan, perkataan, penyampaian, baik secara lisan, melalui cara hidup saudara. Beritakan firman itu supaya orang-orang akhirnya juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita benar-benar menjadi berkat saudara. Itu yang kedua, sehingga hidup mereka menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena hidup mereka memberitakan firman. Firman yang mereka terima diberitakan kepada orang lain, bergema kepada orang lain. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, alasan ketiga dikatakan tadi ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Lompat ke ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka adalah jemaat-jemaat yang latar belakang mereka penyembah-penyembah berhala. Tapi hidup mereka kemudian begitu berdampak. Kenapa saudara? Mereka bertobat betul-betul. Mereka tidak hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, tapi mereka bertobat betul-betul. Berhala-berhala mereka dulu mereka tinggalkan, mereka berbalik dari berhala-berhala itu, dan kemudian mereka hidup melayani Tuhan. Mereka tinggalkan berhala, mereka melayani Tuhan. Saudara, satu kali saya punya teman, dia berbisnis, dia berjualan. Saya pergi ke tokonya, lalu kemudian di situ saya melihat ada foto ini, foto dewa ini, foto dewa ini. Dan di samping foto-foto itu ada juga foto Tuhan Yesus, gambar-gambar Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara, saya bertanya kepada dia, sebenarnya kamu yang mana yang kamu percayai? Lalu dia berkata, saudara, agak lelucon tapi menyedihkan sebenarnya. Dia berkata, tergantung ya, yang mana lagi hoki. Saudara, ikut Tuhan bukan untung-untungan. Ikut Tuhan bukan apakah nanti ini lebih memberkati, itu lebih memberkati dan sebagainya. Dengar saudara, hanya satu Tuhan dan hanya satu jalan keselamatan. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, dan kemudian dia berkata bahwa hanya dia jalan ke sorga. Tidak ada nabi apapun, nabi manapun yang pernah turun dari sorga dan kemudian dia tahu jalan ke sorga. Hanya Yesus yang pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, atau tidak ada yang sampai kepada sorga kalau tidak melalui aku, katanya. Dan perkataannya itu saudara layak untuk dipercayai. Kenapa? Karena dia berasal dari sorga. Dia berasal dari situ, dia tahu jalan ke situ, dan dia jadikan dirinya sendiri sebagai media untuk sampai ke sorga.
Dan kemudian itu yang disadari oleh jemaat Tesalonika, sehingga ketika mereka bertobat, mereka tinggalkan semua berhala itu. Lalu kemudian mereka melayani Tuhan. Bukan hanya ikut Tuhan, saudara, secara pasif, tapi mereka hidup melayani Tuhan. Sehingga akhirnya benar-benar mereka menjadi teladan, mereka berdampak, mereka berpengaruh. Saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah hidup kita berdampak. Dan salah satu dampak yang paling harus kita miliki adalah dampak iman, di mana hidup kita bertumbuh dalam iman, dan melalui hidup kita orang-orang lain juga mengalami Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa berdampak, saudara, iman kita bisa berdampak? Kita sudah belajar dari jemaat Tesalonika, di mana mereka bisa berdampak di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena yang pertama, sekalipun situasi mereka berat, mereka tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, firman itu bergema dari mereka. Firman yang mereka terima itu, firman yang mereka hidupi itu mereka beritakan juga kepada orang lain. Bahkan melalui cara hidup mereka, firman itu tersiar lebih jauh. Jadi yang kedua, mereka memberitakan firman. Lalu yang terakhir, mereka bertobat betul-betul. Tinggalkan semua berhala, lalu kemudian ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kalau kita rindu hidup kita berdampak, mari dalam kita menjalani hidup kita, mungkin saudara sebagai pebisnis, saudara pengusaha, saudara profesional, bekerja di satu bidang tertentu, dan sebagainya, siapapun saudara, jadilah teladan, milikilah teladan hidup. Dengan cara apa saudara memiliki teladan hidup? Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, lalu kemudian jadilah pemberita firman Tuhan, dan hiduplah melayani Tuhan. Bertobat sungguh, hidup melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, saya kembali mengingatkan, hidupi dan terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun.
tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan
oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anakmu para pegawai, berkati anak-anakmu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anakmu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anakmu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anakmu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anakmu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sedang memikul masalah,
hidup mereka sedang ada dalam beban berat. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.